مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat yang kita muliakan, Ketua DKM Masjid As-Salam dan seluruh pengurus lainnya, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karuniakan keberkahan dan kemudahan dalam urusan-urusan kita, dikuatkan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, malam ini kita malam ke-21 Ramadan 1443 Hijriah. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membicarakan tentang peduli terhadap kaum du'afa, peduli terhadap kaum yang lemah dari sisi ekonomi. Yang dimaksudkan du'afa di sini adalah lemah dari sisi ekonomi. Di Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku dzurriyyatan di'afan khaufun 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian takut apabila meninggalkan generasi di belakang kamu yang lemah. Lemah secara ekonomi sebetulnya di situ maknanya itu. Karena orang kalau lemah secara ekonomi bisa berakibat kepada lemahnya akidah. Kadal faqru ayyakunal kufra. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu. Kepakiran itu sering membuat orang jadi kufur. Fakir jadi kufur. Maka kepedulian terhadap orang-orang yang lemah ini itu sangat dianjurkan dalam Islam. Sangat luar biasa. Bahkan bisa disebut pendusta agama kalau nggak peduli dengan yang namanya orang-orang miskin, anak-anak yatim, itu bisa jadi pendusta agama. Hampir yang berkaitan dengan itu juga bahwa Rasul disuruh mengingat bahwa dia itu juga dulu yatim. Kemudian surah Ad-Duha itu ditutup dengan kalimat fa amma bi
ni'mati rabbika fahaddits. Atas nikmat Tuhanmu berbahagialah. Fahaddits memang di situ maka ceritakan. Tetapi kalau diceritain doang nggak dibagi, nggak ada gunanya. Jadi kalau kita dapat nikmat diceritakan, artinya dibagi, kasih orang lain. Di masyarakat kita itulah yang disebut namanya tasakkur. Jadi ada orang kadang-kadang bikin rumah baru, orang diundang. Kemudian dia di situ berbagi makanan, berbagi minuman. Ada orang kadang-kadang mau nikah, itu nikmat. Nah, itu juga orang diundang. Nah, itu makna dari fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atas nikmat Tuhanmu kabarkanlah, bukan ria itu. Ada anak diterima kerja atau naik pangkat kedudukannya, kemudian ya undang orang, diundang, dikabarkan, dan di situ tuh kita berbagi, minimal bagi-bagi makanan. Karena memang dalam Islam yang paling utama dibagi itu adalah makanan. Disebut bahasanya to'am. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fajalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaquddu ala ta'amil miskin. Memberi makan orang miskin. Maka nanti puncak dari Ramadan ini juga itu zakat fitrah. Jangan sampai ada orang di 1 Syawal itu kelaparan atau meminta-minta. Tapi kalau di kita malah tambah banyak yang minta-minta. Sebenarnya kalau udah dikasih dia zakat fitrah itu 1 hari itu stop, nggak boleh lagi karena udah cukup buat makan. Bahkan sebenarnya mungkin tidak hanya untuk sehari, 2-3 hari kalau untuk makan. Tapi kadang-kadang ada orang cari pingin panen juga, nah, minta-minta, bahkan baris banyak habis orang sholat. Sebenarnya tujuan dari zakat fitrah itu jangan ada lagi orang yang minta-minta untuk makan di bulan di 1 Syawal itu. Maka paling lambat kita membayar zakat fitrah itu sebelum khatib naik mimbar. Kalau khatibnya udah turun dari mimbar, kita baru ngasih zakat fitrah, itu udah sedekah biasa. Jatuhnya jadi sedekah biasa. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah. Sebenarnya kalau kita umat Islam ini bersatu mengelola yang namanya kekuatan ekonomi kita itu, tidak ada yang mampu melawannya di dunia ini, khususnya di Indonesia. Coba kita hitung, Pak. Zakat fitrah itu kalau sekarang ya anggaplah paling murah 30.000 per orang. Berapa juta manusia yang bayar zakat fitrah se-Indonesia? Semua bayar, Pak. Sampai kadang-kadang pemulung pun yang semestinya mereka itu dapat zakat fitrah, tapi tetap mereka bayar zakat. Minimal 30.000 kalau penduduk Indonesia ini sekarang 270 juta jiwa. Kalau 100 juta yang bayar, 100 juta itu kan nolnya 100 juta 8, nolnya 8, kalikan dengan 30.000 nolnya 4, 8 tambah 4 12 nolnya, berarti 3 nolnya 12, 3 triliun. Iya kan, 3 triliun. Coba apa yang nggak bisa kita bikin? Itu baru 100 juta. Berapa yang mestinya dibagi dengan zakat fitrah itu? Karena kalau zakat fitrah itu usus doa apa? Enggak kemana-mana sebenarnya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa kalau zakat fitrah itu khususnya itu adalah bagi orang-orang yang duafa. Beda dengan zakat mal. Zakat mal ada 8 asnafnya.
Kalau zakat fitrah sebenarnya cenderungnya cuma untuk fakir miskin. Karena tadi tujuannya itu jangan ada orang yang di 1 Syawal itu yang sampai kelaparan atau dia minta-minta. Jadi tidak ikut namanya jihad fisabilillah, tidak ikut. Kalau dari zakat fitrah itu sebetulnya. Walaupun di masyarakat kita kadang-kadang juga berpendapat ya tetap 8 asnaf itu, tapi nggak apa-apa. Tapi andai kata 8 itu kan nggak semuanya ada 8. Kadang-kadang kita nggak nemu orang yang mu'alaf di lingkungan kita. Iya kan Pak, nggak selalu ada. Udah kurang 1. Mungkin kalau diurut-urut nggak nyampe 8. Paling-paling kadang-kadang kita 7, 6 dari 8 asnaf yang ada di masyarakat di lingkungan kita. Jadi sesungguhnya besar sekali. Apalagi ditambah dengan yang namanya zakat mal. Apa gunanya bagi orang-orang yang berzakat itu apabila dia berzakat, apabila dia mengeluarkan hartanya untuk peduli dengan itu apa? Kita lihat Al-Baqarah 277. Bapak boleh kalau ada handphone juga bisa dilihat tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lakum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah, kemudian mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi 4 syarat. Pertama beriman, yang kedua dia beramal soleh, yang ketiga mendirikan sholat, lalu dia mengeluarkan zakatnya. Maka mereka itu akan mendapat ganjaran dari sisi Tuhan mereka. Apa ganjarannya? 1, mereka akan tidak khawatir, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Kan kadang-kadang kita khawatir, Pak. Khawatir, takut, ini anak bagaimana. Jangan-jangan kekhawatiran itu muncul gara-gara harta kita belum dibersihin. Karena Allah jamin kalau kita laksanakan 4 tadi, beriman, beramal soleh, sholat, zakat, maka pertama Allah nyatakan kita akan dapat ganjaran. Ganjarannya itu apa? Pertama adalah dihilangkan rasa khauf. Wala khaufun alaihim. Mereka tidak ada khawatir. Kita kadang-kadang punya perdagangan khawatir, punya pekerjaan khawatir, punya anak khawatir. Pokoknya khawatir mulu. Rasa takut, rasa was-was. Saya sholat, saya berbuat baik, saya tidak bermaksiat, tapi jangan-jangan harta kita belum dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua yang diberikan oleh Allah sebagai ganjaran, selain dari tidak ada rasa khawatir, hilang rasa khawatir dari dunia, wala hum yahzanun, mereka enggak sedih. Kita kadang-kadang masalah belum datang udah sedih duluan. Sedih. Dikit-dikit sedih. Aduh, udah khawatir, sedih. Kesedihan-kesedihan itu muncul jangan-jangan disebabkan ini. Maka koreksi. Harta yang dikaruniakan Allah kepada kita itu perlu kita koreksi. Udah dikeluarkan belum zakatnya?
Karena zakat itu tidak banyak, Pak. Kalau zakat mal itu kan cuma 2,5%. 80 juta 2,5%. Karena sekarang harga emas itu sekitar 1 juta 1 gram. 80 juta 2,5%-nya 2 juta. Cuman kita kadang-kadang mikir 2 juta. Ini 2 juta kalau dibeliin Samsung berapa bungkus nih? Mau beliin bakso banyak ini. Kita lupa yang sisanya. Mestinya yang diingat sisanya 78 juta lagi. Tapi yang diingat yang mau dikeluarin. Itu bikin orang jadi kikir. Kenapa orang kadang-kadang jadi berat mengeluarkan? Saya yakin di masyarakat kita ini yang punya duit 80 juta itu banyak, Pak. Satu RW itu nggak mungkin cuma 2-3 orang kalau cuma 80 juta, Pak. Nggak mungkin. Banyak orang yang punya kalau cuma 80 juta itu. Di masyarakat kita kalau punya duit 80 juta itu kan belum termasuk kaya. Karena kalau dibeliin rumah kagak dapat separuh juga. Harga rumah di masyarakat kita ini sekitar udah di atas 400 jutaan. Buktinya orang masih mampu beli rumah 2-3. 80 juta yang punya duit 80 juta itu banyak. Kemarin kita lihat ada di Kalimantan Tengah ngeluarin zakatnya kayaknya ada 20 truk mau dibagi 4 kabupaten dilepas. Dan itu bukan termasuk orang terkaya di Indonesia. Banyak. Tapi kenapa kekhawatiran di negeri kita ini, kekhawatiran itu macam-macam, Pak. Khawatir jabatan hilang, khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Minyak goreng habis, khawatir. Jangan-jangan memang masalah zakat ini perlu disosialisasikan lagi. Sebenarnya kadang-kadang kalau saya mikirnya bukan masyarakat kita gak mau bayar zakat. Tempat bayarnya kadang-kadang yang amanah yang susah. Amil yang amanah susah. Kita punya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tapi kadang-kadang orang gak begitu percaya. Kayaknya masyarakat kita gak banyak yang mau bayar zakat coba. Paling pejabat-pejabat itu juga karena disuruh, kalau enggak sebenarnya dia ogah juga. Iya. Kalau Bapak saudara-saudara hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, kalau di Indonesia ini ada 50 juta orang yang punya duit 80 juta, Pak. Kalikan lagi dengan 2 juta. Luar biasa. Kalau dihimpun dengan benar-benar. Jadi kepedulian terhadap orang-orang yang namanya du'afa ini sebetulnya bisa dientaskan melalui zakat yang diperintahkan oleh agama yang kita cintai. Cuman kadang-kadang kita belum punya lembaga yang bagus untuk mengelolanya dengan benar-benar. Bahkan kita bertahun-tahun gak pernah dengar laporan Basnas itu dapat berapa sih. Kadang-kadang ada anak-anak untuk ngajuin beasiswa aja susahnya minta ampun. Apa memang gak ada duitnya atau bagaimana? Kalau menurut saya gak mungkin. Terus terlalu banyak juga lembaga-lembaga yang kaitannya ngelola ini. Ada dompet tuh apa, ada ini, ada itu, ada ini, macam-macam. Pokoknya kalau yang minta dana mah banyak banget, Pak. Banyak banget, yayasan ini, yayasan itu, yayasan macam-macam. Kadang-kadang nggak jelas entah ada apa nggak yayasannya. Proposalnya banyak, nggak tahu kita. Stempel di pramuka tinggal pesan doang kan. Iya. Stempel mah mau stempel apa aja, mau gambar apa aja gue bisa bikin. Iya. Akhirnya kepercayaan kita jadi hilang. Tapi sesungguhnya bagaimanapun tidak ada lembaga-lembaga yang ngatur ini, harta kita harus dibersihkan. Zakat itu adalah membersihkan harta.
Kalau yang namanya tidak dibersihkan maka akan jadi kotoran. Kalau kotoran itu masuk ke dalam tubuh kita maka dia akan jadi penyakit. Jadi penyakit. Bayangin aja kalau kita makan terus, yang kita makan halal, yang kita makan itu bersih, yang kita makan itu baik. Tapi kalau nggak dikeluarin, jadi penyakit. Jadi penyakit. Makanya Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan yang namanya orang mengeluarkan zakat. Tapi Rasul nyaris nggak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena Rasul nggak pernah ngumpulin harta. Ada udah dibagi, belum. Karena untuk zakat itu kan dua syaratnya. Cukup nisabnya, artinya nisab itu ukuran, kuantitasnya. Cukup juga haulnya, masa kita mempunyai harta itu 1 tahun. Bila ini dikelola dengan benar sebetulnya, insya Allah anak-anak kita yang mau beasiswa, yang mau apa bisa. Sehingga akan muncul generasi-generasi muslim yang cerdas-cerdas. Kita kan salah satu kelemahan sekarang ini sulitnya mengakses pendidikan yang bermutu dengan harga murah. Ada pendidikan yang bermutu tetapi harganya hanya bisa dijangkau oleh orang-orang kaya. Tahun 2021 kemarin, SMA 10 ranking terbaik SMA se-Indonesia itu nilai terbaiknya 4 dimiliki oleh penabung. Saya lihat Al-Azhar 1 pun ada. Beberapa sekolah negeri dan beberapa sekolah lain yang juga berafiliasi dengan yayasan-yayasan di bawah naungan yang bukan Islam. Ranking 1 memang punya kita. Saya lihat ranking 1 adalah Man Islam Cendekia Serpong. Memang anak yang masuk ke Man Islam Cendekia Serpong itu kan anak-anak cerdas dan tidak bayar. Tapi kan kita perlu punya banyak yang kayak begitu kan. Berapa yang bisa mereka tampung? Berapa yang mereka tampung? Dari mana membiayai ini? Ya dari zakat ini mestinya. Ininya jatahnya yang mana? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Kalau misalkan Pak, segini banyaknya masjid se-Indonesia, 1 masjid 1 beasiswanya, tapi pilih anak yang cerdas. 1 di tingkat SD, SMP, SMA, 1 perguruan tinggi. Nggak mungkin 1 masjid nggak mampu biaya cuma 4 anak. Tapi dipilih yang memang benar-benar mau belajar. Dan nanti kalau dia udah cerdas, udah hebat jadi pejabat, dia peduli sama Islam ini. Jadi arah kita itu harus ke sana untuk yang namanya pengentasan peduli dua apa itu. Bukan cuma sekedar kita kasih habis itu selesai. Kasih selesai. Kasih selesai. Ya yang itu terus. Karena memang tapi ada skala prioritas. Karena zaman Rasul juga salah satu prioritasnya adalah ilmu. Bahkan orang-orang yang jadi tawanan perang boleh dia itu dibebaskan kalau dia sudah menebus dirinya dengan mengajar. Dengan mengajar. Tidak ada gunting yang paling tajam untuk memotong kemiskinan itu selain dari pendidikan. Gunting yang paling tajam untuk memotong yang namanya rantai kemiskinan itu adalah dengan pendidikan. Bukan cuma satu-satunya pendidikan, tapi itu yang paling tajam.
Anak-anak yang dididik dengan cerdas, insya Allah tidak akan hidupnya menjadi duafa lagi. Karena dia cerdas, tapi bukan cuma sekedar sekolah, dididik cerdas. Kalau cuma sekedar sekolah, yang satu kelas sama Ustadz Adi Hidayat banyak, tapi yang jadi Adi Hidayat cuma satu. Itu teman sekolah saya dulu. Iya, sekelas, cuman Adi Hidayatnya pintar, dianya kagak jelas. Yang satu kelas sama Habibie kan banyak, Pak. Tapi yang jadi kayak Habibie kan cuma Habibie. Yang lainnya nggak jelas. Jadi hal-hal yang seperti ini memang harus karena peduli duafa ini bagaimana mengentaskan kemiskinan itu, bagaimana memotong rantai kemiskinan ini jangan terus berkelanjutan. Dan kalau dalam satu keluarga miskin misalkan ada 5 anak, satu keluarga miskin itu berarti 5 anaknya, 1 bapak 1 ibu 7. Jika ada satu yang sukses dalam pendidikannya, berhasil, itu mampu menyelamatkan saudara-saudaranya. Itu contoh. Di India ada satu keluarga tergolong miskin. Ketika dia kelas 4 SD, dibawa oleh gurunya mereka satu kelas ke lapangan. Setelah nyampe di lapangan, gurunya mengeluarkan kaca cembung atau pecekung itu. Kemudian diarahkanlah kaca ini ke sinar matahari, di bawahnya dikumpulkan potongan-potongan kertas. Setelah diarahkan, cahaya matahari difokuskan seperti itu, kebakar tuh kertas. Anak-anak hore kelas 4 SD. Satu di antara anak itu dari keluarga miskin bertanya, "Pak, kenapa bisa terbakar? Kenapa bisa terbakar?" Kata gurunya, karena sinar matahari itu difokuskan ke yang namanya kertas ini. Kamu pun kalau kamu fokus dalam belajar, kamu akan bisa menyalakan dunia. Rupanya jadi inspirasi bagi dia. Jadi cerdas ini anak belajar, oleh orang tuanya, kakak-kakaknya disuruh nggak usah lanjutin sekolah karena ini cerdas. Kalau yang lain nggak begitu. Kalau sekolah semua nanti nggak ada yang jadi, biaya nggak ada. Disekolahkanlah ini anak sampai menjadi ahli, profesor ahli nuklir dunia. Dan akhirnya di India Muslim ini diangkat jadi presiden. Padahal India adalah mayoritas Hindu. Dialah yang bernama Abdul Kalam. Abdul Kalam pernah jadi presiden di India. Akhirnya selamatlah keluarganya semua. Nggak jadi miskin-miskin lagi tuh kakak-kakaknya, ponakan-ponakannya. Bahkan sampai cucunya nggak miskin-miskin lagi. Kenapa? Karena ini tadi pendidikan itu. Kita berharap, Pak, zakat kita itu dikelola dengan betul-betul. Infak sodakoh kita itu dikelola dengan benar-benar, agar mampu memutus mata rantai kemiskinan-kemiskinan yang ada di masyarakat kita. Kalau cuma sekedar dikasih, dia terima, dia pergi, dia lihat ada 200-300 ribu, dia main PS, main game, habis. Besok tunggu lagi, kapan lagi ada santunan. Tidak banyak perubahan. Padahal yang kita keluarkan itu lumayan besar. Kita kan tidak berharap terus-terus jadi begitu. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah. Jadi ada dua ini, Pak. Dua sisi dalam kepedulian kita masalah duafa ini. Pertama adalah dari agnianya, dari orang-orang yang punya harta, mau mengeluarkan hartanya. Jangan sampai terjebak kepada kikir, bakhil. Jangan. Orang kalau udah kikir, bakhil, repot. Kata Buya Hamka datang nangis-nangis. Bangkrut saya, Buya. Bangkrut, Buya, habis. Nangis. Ada apa? Kata Buya Hamka. Ruko 3 terbakar. Hangus rata dengan tanah, Buya.
habis. Ruko terbakar 3. Iya Bu ya, 3 habis. Rata dengan tanah. Emang Bapak rukonya berapa? Ruko 10 kebakar 3. Yang 7 lupa. Yang ditangisin kan yang biasanya yang hilang yang ditangisin. Enggak datang, alhamdulillah Bu ya, yang terbakar cuma 3, 7 masih utuh. Enggak. Yang dipikirin yang 3 itu. Stres dia mikirin yang 3, lupa yang 7. Itu memang sifatnya manusia. Kiai Haji Jainuddin MZ menceritakannya dengan cara yang berbeda. Orang-orang yang terjebak pada kikir, serakah, pelit. Ada anak nangis mondar-mandir keringatan. Kenapa Dek? Kenapa nangis? Kenapa mondar-mandir sono ini? Duit hilang. Duit saya hilang Pak, 50.000. Udahlah, nggak usah nangis lagi. Ini gantinya kasih 50.000. Nampak kencang nangisnya. Kenapa nambah kencang nangis? Kok masih nangis boleh diganti? Coba kalau nggak hilang 100.000. Itu kalau udah kejebak itu lupa yang di tangan. Jadi nomor 1 faktor masalah mengentaskan kemiskinan ini orang agnianya berkenan. Orang-orang yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, dia harta yang cukup, dia harus berkenan mengeluarkannya. Karena ini enggak dibawa mati. Berkenan berbagi. Kepada siapa dibagi ini? Pertama adalah kepada orang-orang dekat. Wa atal mal ala hubbihi jawil qurba. Berikan harta yang kau cintai kepada jawil qurba, orang dekat. Siapa yang dekat itu? Pertama dekat dari sisi kekeluargaan. Jangan sampai kita ngasih kemana-mana ponakan yang miskin, enggak. Kata dia, Pak Dek payah, giliran ke orang lain aja royak sama ponakan sendiri pelit. Lihat aja ntar kalau meninggal, saya nggak mandiin. Ancam dia, kesel. Makanya nomor 1 itu kan kadang-kadang di keluarga itu Pak, sama keluarga sendiri kadang-kadang nggak peduli, sama orang lain royal. Banyak orang kayak gitu Pak. Ini kelihatannya kayak nggak masuk akal, tapi fakta begitu. Berapa banyak orang kalau joget-joget nyawer ama artis ama penyanyi biduan itu royal. Sampai kadang-kadang kasih 50.000, 100.000. Sama anaknya 2.000 susah. Anaknya minta 2.000 susah. Tapi kalau sama biduan yang begitu, kalau udah naik panggung kayaknya dia yang paling kaya. Sama anaknya susah ada. Jadi kadang-kadang begitu. Baru yang kedua adalah setelah jawil qurba, dekat dari sisi keluarga. Siapa yang harus diberikan itu? Adalah diberikan kepada dekat dari sisi jarak rumah kita, tetangga. Kalau ada orang-orang lemah, orang-orang duafa di sekitar kita, itu diutamakan sebelum ke yang lain. Kenapa? Karena itu yang saudara dekat itu, tetangga itu. Jangan sampai nanti dia lihat giliran kosong masih tetangga sendiri nggak lihat aja, kalau ada apa-apa gua nggak tolongin. Itu hati-hati. Makanya Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa atal mala ala hubbi jawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil. Jadi yatim yang mana yang kita dahulukan? Yatim yang ada di lingkungan keluarga kita, yatim yang ada di lingkungan masyarakat kita. Miskin yang mana yang kita dahulukan? Miskin yang ada di lingkungan keluarga kita, miskin yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Itu yang didahulukan. Jadi faktor pertama adalah orang yang punya harta ini. Bila perlu cara ngasihnya bukan dikasih nih bukan itu.
Tapi ada semacam motivasi. Misalnya untuk ponakannya, kalau kau nak ranking 1 di sekolahmu, nanti Pak dikasih ini, nanti kasih ini. Padahal dari uang zakat itu bisa berbentuk uang atau apapun itu, bisa berbentuk juga alat pendidikannya. Kalau sekarang ini kadang-kadang kalau saya lihat itu cenderung ngaco, Pak. Di Jakarta ada namanya KJP, Kartu Jakarta Pintar. Mulai dari anak SD sampai SMA. SMA itu hampir 400.000 per bulannya. Tapi yang dikasih itu bukan yang cerdas, Pak, yang miskin. Akhirnya kadang-kadang yang miskin ini kalau kita bilang kamu orang tuamu udah capek-capek berusaha biar kamu sekolah, orang yang bayarin KJP kan, yang bayarin KJP kan ini, bukan ini. Mestinya kalau menurut saya kalau memang anaknya itu nggak mau belajar nggak usah dikasih. Kan untuk Jakarta Pintar. Kalau nggak pintar-pintar dikasih terus buat apa? Maksudnya kan biar dia pintar. Kamu akan dikasih 100.000 kalau rankingmu segini. Kalau naik rankingmu 200.000. Kalau naik rankingmu 300.000. Kalau naik lagi. Jadi jangan sama. Yang nggak sekolah, yang kadang-kadang seminggu nggak datang-datang ngerokok mulu, dapat juga KJP karena ada surat tidak mampu dari RT/RW, dari kelurahan. Padahal anaknya nggak datang-datang sekolah kadang-kadang. Tuh. Jadi pengelolaan. Yang kedua adalah setelah dari agnianya, pengelolaan untuk mengentaskan orang-orang du'afa itu harus dengan cara-cara yang betul-betul tertata, sistematis. Zaman Rasul itu luar biasa tertatanya. Kenapa? Kalau sekarang itu kadang-kadang karena kepentingan politik. Karena nggak peduli mau bodoh mau nggak, yang penting dia besok mau milih saya. Caranya bagaimana? Kasih aja duit. Cari alasan-alasan untuk ngasih duit. Akhirnya digelontorkan duit itu begitu-gitu aja, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kasihan. Tapi memang tidak juga hanya untuk orang yang cerdas, tetapi yang cerdas harus lebih. Miskin dikasih, miskin yang cerdas dapat lebih. Karena kalau cuman yang cerdas saja, nanti takutnya kembali lagi ke lampu merah. Lampu merah ngamen apa segala macam, ditangkap sama Satpol PP, saya nggak bisa sekolah, nggak ada duit kan dulu awal mulanya kan asal muasalnya kenapa dibuat itu agar yang namanya mereka nggak ada alasan lagi berkeliaran di waktu jam-jam belajar. Apa alasan nggak sekolah? Toh udah dikasih duitnya, udah dibayarin. Tetapi anak-anak yang lebih itu, yang cerdas itu harus juga dikasih lebih. Jangan sama rata begitu saja. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, konsep Islam dalam hal yang namanya menangani orang-orang du'afa itu luar biasa. Baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi ibadah ritual. Orang-orang du'afa dari sisi lemah badannya, tidak usah puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kau lemah badanmu, sakit, tidak mampu puasa, tidak usah puasa, nanti ganti di hari yang lain. Orang lemahnya terus-terus sepanjang tahun, udah sepuh, ya udah bayar fidyah. Tidak ada duit, miskin, boro-boro bayar fidyah. Ya udah dipidyahin. Coba konsep Islam itu nggak puasa karena nggak mampu, lemah badan, sakit-sakitan, disuruh di hari yang lain juga nggak ada karena memang sakitnya berkepanjangan berketerusan.
Udah bayar pakai fidyah, nggak ada duit buat bayar fidyah karena udah lemah badan, lemah juga ekonomi. Ya udah dipidyahin, biar dia agak kuat dikit, dikasih fidyah. Coba, itu konsep yang kalau kita renung-renungkan betapa indahnya. Cuman yang terakhir, bagaimana mengelola itu dalam Islam ada namanya amil. Amil ini adalah orang-orang yang memang dia ditugaskan baik di masyarakat, di masjid ataupun di Indonesia ini untuk mengelola zakat itu. Tapi kita di negara kita memang udah ada lembaganya, tetapi masih belum bisa maksimal. Mungkin ketidakmaksimalannya itu mungkin bisa disebabkan satu, kepedulian orang, kepercayaan orang terhadap lembaga itu masih kurang. Yang kedua, karena penanganannya juga belum kelihatan profesional dan sungguh-sungguh. Walau alam, dan mungkin ada hal-hal lain. Barangkali demikian Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang kaitannya dengan masalah peduli dengan orang-orang lemah itu Islam sangat menganjurkan. Bahkan digandengkan yang namanya aqimus sholata wa atuz zakat. Zakat itu adalah bentuk kepedulian terhadap orang-orang lemah. Zakat itu untuk orang miskin dan tidak akan memiskinkan. Tidak ada orang miskin gara-gara bayar zakat. Tidak ada orang jadi miskin gara-gara bersedekah. Nggak ada orang jadi miskin gara-gara rajin infak. Nggak ada. Bahkan zakat itu membuat tambah berkahnya harta. Berkah itu adalah aziyadatul khair, bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Dan malah dijanjikan dalam Al-Quran, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu akan dibalas 700 kali lipat. Yang lain-lain kan 10. Baca Al-Quran kata Nabi, satu huruf diganjar dengan 10. Satu huruf 10. Sampai Nabi mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sholat diganjar dengan 10 kebaikan. Tapi yang namanya menafkahkan harta di jalan Allah diganjar 700 kali. Bahkan di ujung ayat itu wallahu yudhaifu liman yasha. Allah mampu melipat gandakan lebih daripada itu. Tetapi kadang-kadang masih kita temukan cukup banyak orang juga yang berat. Ditambah lagi kadang-kadang ada juga yang menyalahgunakan. Maju sini, berapa isi dompet? Nih keluar. Akhirnya lama-lama orang, nanti Ustadz kalau ada yang nyuruh-nyuruh zakat, nyuruh sedekah, jauhi aja, bikin kita miskin itu gitu. Kan jadi kacau. Kenapa? Makanya jangan. Kalau kita menyampaikan zakat, menyampaikan infak, menyampaikan sedekah, jangan untuk kita, tapi ya ke jalannya aja. Ustadz cuma menganjurkan, mengajak. Karena Ustadz itu kan da'iyan, pengajak, penyeru. Bukan disuruh orang buat kantong kita, itu enggak betul. Itu enggak boleh. Serulah orang ke jalan Allah. Nah, nanti dia mau infak, mau sedekah ke pesantren, dia mau infak sedekah ke asrama yatim piatu, biarkan dia yang ini. Jangan kita tarik untuk kita. Nah, kalau itu nanti ini bisa repot. Akhirnya nanti orang jadi berprasangka buruk dan akhirnya kadang-kadang jadi fitnah bagi agama kita. Dan itu sesuatu yang tidak baik. Barangkali demikian Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita mungkin ada beberapa menit ke depan untuk sharing, untuk tanya jawab. Bagaimana kita mengentaskan kemiskinan itu, mengentaskan yang namanya doa apa itu, kepedulian kita. Mungkin untuk lingkungan kita minimal untuk lingkungan kita. Tapi dengan adanya gabungan 17 masjid Pak ya,
Ini kalau kerja sama Pak, luar biasa itu. 17 masjid. Kalau satu masjidnya jamaahnya 200 orang aja Pak. Udah berapa ribu itu jamaah kita Pak. Kalau masing-masing itu impaknya 5.000 aja Pak. Per minggu dihimpun 5.000 dijadiin baitul mal kita. Masa kita nggak bisa nyekolahin anak-anak yang potensial sampai perguruan tinggi? Pasti bisa. Ini ada anak cerdas nih di lingkungan kita. Ini yang paling cerdas. Udah mau kemana, mau keluar negeri juga kita sekolahin dia. Gitu. Kalau besok lusa itu jadi orang hebat, itu luar biasa ke lingkungan kita. Luar biasa. Kalau dia ingat, kalau dia lupa sih itu juga. Tapi kita kan nggak, ya itu kalau dia lupa itu urusan dia kan. Begitu Pak. Monggo Pak, silakan kalau ada yang ingin kita diskusikan. Saya mungkin sampai jam 1.20 lah Pak ya. Karena kita juga di sana, atau mungkin jam 1.15 saya juga di masjid kita sama kayak begini, iktikaf sampai sahur. Ya biar nanti saya tetap bisa juga hadir di sana, walaupun nanti tinggal sholat jauh lainnya aja. Kalau ininya mungkin kajiannya sama kayak kita di sini, paling sampai jam 1:30 udah selesai juga di sana. Begitu Pak, monggo Pak kalau ada yang mau disampaikan. Ya Pak. Kalau Joko Karya itu Joko Karya masjid itu ya. Iya. Itu pas bener kayak perjalanan Salurus itu catatnya. Pas. Dia kan ngasih infak semua, Iya. bahkan dinolkan sama dia itu kan. Dia itu disalurkan lagi. Bahkan bukan sampai ke tetangganya, Iya. sampai ke daerah dia bisa bertonton ngasih beras gitu kan. Iya. Itu bener tuh tadi jalan itu tadi. Iya. Saya 2-3 bulan yang lalu berkunjung ke sana. Saya lihat Masjid As-Salam lebih megah. Bagusan masjid kita ini Pak. Dia juga kecil, mau parkir aja susah. Iya kan Pak? Kalau Bapak yang udah ke sana juga lihat enggak? Nah, ini kan pinggir jalan ya. Kita harus agak ke depan sono ada ya kayak kaplingan yang belum dibangun ya, itulah parkirannya. Tapi orang memang yang sholat luar biasa banyaknya. Satu memang ya di Jogja orang ramel, orang banyak, namanya di kota lah, yang anak-anak mahasiswa yang kos aja di sekitar situ udah banyak. Kemudian infak sedekah yang ada itu memang mereka gulirkan secepatnya. Saya sempat juga bertanya, katanya salah satu takmir masjid, bagaimana Pak cara pengelolaannya? Jadi dikeluarkan dulu Pak biaya rutin masjid, baru sisanya itu dihabiskan. Biaya rutin tetap buat listrik, buat apa itu tetap ini dulu, baru sisanya yang dihabiskan Pak. Akhirnya besoknya nambah, sementara biaya rutin masjid kan nggak terlalu terjadi penambahan yang signifikan. Bukan berarti asal duduk dikasih semua, nggak ada yang buat bayar listrik, enggak. Jadi rupanya biaya rutin tetap udah dikeluarkan Pak. Jadi maksudnya dihabiskan itu termasuk biaya rutin itu yang udah dianggarkan, itu udah dikeluarkan. Nah, sehingga karena manfaatnya begitu besar, infak juga orang tambah senang. Kemudian kan di situ juga Pak banyak, ya artinya bisnis juga di lingkungannya kan Pak. Di belakang masjid itu masih nyambung sih, dari teras masjid itu ke belakangnya itu masih nyambung dengan lingkungan masjid. Kan jual songkok, jual peci, jual itu kan ada di situ. Ya mungkin sebagian dari hasil penjualan itu juga diberikan ke masjid. Dan kita kan senang belinya Pak. Misalnya kita beli peci yang apa itu, yang kayak ya yang ada ininya, yang kayak belangkon tapi ada ininya, nggak kayak belangkon banget tapi mirip-mirip gitu. Itu
Kita tanya di Malioboro harganya kan sekitar 75-an. Tapi di situ harganya 100.000. Tapi karena itu masjid, ya kita senang aja gitu Pak. Kita senang aja, mendinganlah beli di sini. Nanti juga paling keuntungannya kan untuk masjid gitu. Jadi itu salah satu yang bikin mereka makmur. Kalau bangunannya saya lihat, saya pikir ini masih lebih indah Pak. Saya juga sholat di dalam. Masuk ke dalam, ke ruang utamanya sholat itu, ya karpet kita masih lebih empuk juga. Sama lah mungkin setara dengan ini. Anak-anak yang ngaji memang terus di atas yang baca Quran. Karena di lingkungannya banyak mahasiswa-mahasiswa yang bisa diberdayakan untuk membimbing anak-anak belajar juga. Ya imamnya juga yang masih muda-muda, yang mahasiswa-mahasiswa imamnya ya masih bagus-bagus lah suaranya. Ya karena masih muda-muda. Kan kalau udah tua-tua kayak kita, udah kagak bagus batuk. Kita syukur alhamdulillah ada Ustaz Lukman. Tapi kan harus kita siapkan regenerasi. Karena suatu waktu Ustaz Lukman juga sampai usianya kayak kita ini juga. Iya. Kalau udah lama-lama itu. Jadi tapi belum kelihatan mereka memberikan beasiswa untuk. Kalau santunan udah. Saya belum dengar Masjid Jogarian itu misalnya ada anak asuhnya mahasiswa berapa orang misalnya. Saya lebih cenderung ke situ Pak. Lebih cenderung ke dunia. Karena itu tadi, kalau ada keluarga miskin, satu aja anak dari keluarga itu jadi orang cerdas berpendidikan, misalkan nanti dia jadi arsitek atau dia jadi dokter atau jadi apa, itu insya Allah bisa menyelamatkan. Bisalah dia bantu-bantu itu. Tapi kalau nggak ada tujuhnya nggak ada yang ini, nggak ada yang bisa berpendidikan, akhirnya juga nggak mendapat pekerjaan, susah. Saya berpikir salah satu yang paling bagus memotong rantai kemiskinan itu adalah pendidikan. Coba aja Pak, satu aja di keluarga kita masuk misalkan Akmil, 10 tahun setelah dia tamat dari Akmil kan dia paling tidak perwira menengah. Kalau dia udah perwira menengah, ya dikit-dikit bisa lah bantu ekonomi keluarganya. Kamu dagang di sono, nggak ada yang berani ganggu-ganggu. Kenapa dagang? Wow, kakaknya mayor kan? Kalau enggak, kalau miskin dagang mesti ditendang-tendangin mulu. Tuh, begitu Pak. Jadi ada. Saya berpikir itu salah satu yang bukan itu satu-satunya Pak. Tapi pendidikan salah satu yang paling efektif memotong rantai keduafaan, kelemahan. Begitu. Jadi Jogokarian itu memang perlu kita contoh dalam beberapa hal, tapi tidak juga seluruhnya karena tidak bisa kita terapkan di lingkungan kita. Nggak bisa seluruhnya. Kalau di sana itu ya itu satu dia tempat itu. Mungkin yang setara dengan itu yang tempat-tempat wisata banyak orang berkunjung ya bisa. Kalau kita kasih semua besok nggak ada buat bayar listrik. Akhirnya ketua DKM ya gimana ya? Wah, kalau begitu saya mengundurkan diri repot. Pernah di beberapa masjid dibicarakan tentang fenomena Jogokarian itu, tapi tidak mesti bisa karena manajemen beda-beda. Tetapi kecenderungan kita untuk membantu lingkungan itu memang harus dengan apa yang ada pada kita. Karena nggak bisa Pak di lingkungan pertanian yang diberdayakan. Di lingkungan dia wisata itu emang dia cerdasnya di situ Pak. Dia mampu memanfaatkan situasi dan kondisi kota Yogyakarta untuk menarik. Sehingga orang kalau datang ke Yogyakarta pingin aja sholat ke sono kan. Satu dia pintar promosi itu Pak. Sebenarnya nggak sehebat-hebat yang kita dengar di YouTube itu, tapi karena udah booming kemana-mana,
orang pingin sholat ke situ, dan ketika orang datang sholat ke situ, ya pingin infak juga. Nah, akhirnya diinfaknya banyak nih. Saya pikir tadi dia punya tempat parkir luas, enggak ada, susah. Tempat wudhunya aja di pinggiran jalan itu kecil, cakep pun tempat wudhu kita. Tapi boleh juga nanti assalam satu bis jalan-jalan gitu. Iya, lihat-lihat. Tapi biasanya kalau udah nyampe, oh, cuman kayak gini gitu, jauh masih. Kalau dari gedungnya, bangunannya, ya kita masih megah kita lah. Dia kayaknya nggak ada lah kayak gini. Saya perhatiin nggak ada, biasa-biasa aja Pak. Kalau bangunannya biasa-biasa aja. Tapi memang satu, dia pintar dari sisi promosi, sehingga orang yang datang ke Jogja, kayaknya orang-orang Islam yang datang ke Jogja pasti pingin sholat ke sana. Cuman setelah dia sholat sekali situ, cuman kayak gitu, mungkin dia besok ikutnya enggak. Tapi yang lain pingin. Dan dia bikin beberapa rangkaian acara itu selalu dipublikasikan kayak kita ini. Tapi kita ini dipublikasikan kan kadang-kadang kayaknya yang nonton 2 suara asal, yang nonton belum ada yang nonton 500, apalagi 1000, ratusan mungkin ada. Tapi banyak kan kita masih puluhan yang nonton. Jangan-jangan jamaah kita juga kan nonton. Sayang kuota. Iya, sayang kuota mungkin. Padahal itu kan perlu Pak. Bila perlu kan bagi aja kemana-mana. Wah, berarti salam tuh. Itu kan penting. Promosi yang bagus apa salahnya? Itu. Saya pikir itu Pak. Kalau dia kan enggak Pak. Dia bikin buka puasa bersama aja ditayangin. Tayangin kemana-mana. Nanti suatu waktu kan kita juga bisa Pak bikin assalam mengaji, bikin orang ngaji di sepanjang ini kesokan, tinggal dibikin baris doang. Ya sinwal Quran mengaji sini. Wah, lama-lama orang datang sini, assalam itu kayak apa kan gitu. Pas orang datang pada ngasih infak, gitu. Itu karena memang harus dakwah ini harus dipromosiin Pak. Habib Rizik itu kan sebetulnya kalau yang disampaikan sama dengan disampaikan ulama-ulama kita yang lain. Tapi kalau dia tampil, yang datang ribuan orang. Akhirnya jadi hebat. Jadi hebat luar biasa. Dan sekarang kita kehilangan karena gak dengar lagi. Dia harus berdiam, nyantri. Tapi namanya Habib, namanya Kiai, di dalamnya tetap aja Kiai. Tetap aja punya santri. Begitu. Barangkali Pak, ada lagi Pak? Monggo Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pertanyaan terkait dengan zakat tadi. Mungkin pertanyaannya agak gimana ya? Kita di pemerintahan itu kan ketika mendapatkan penghasilan dari kita kerja itu selalu ada dipotong pajak sekian%. Bahkan karena saya sudah masuk pensiun sekarang, penghasilan terakhir itu dipotong pajak 10%. Nah itu perhitungannya artinya bisa dikategorikan masuk ke zakat. Zakatnya ini harus ada lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membayar zakat itu sebetulnya membayar apa tadi? Bukan yang dari pemerintah. Pajak. Iya, pajak itu kan mestinya masuknya ke pembangunan dan sebagainya. Untuk kalau kita bilang ya untuk misalnya untuk jadiah gitu ya, amal jadiah. Nah itu bagaimana? Apa masih tetap harus mengeluarkan untuk zakat atau kita ikhlaskan? Oh
Memang konsep zakat ini kan Pak, pada hakikatnya kalau negara yang mengelola itu adalah di negara Muslim ya, di negara Muslim yang pakai sistem syariah. Orang yang sudah kan dalam negara Muslim itu yang dipimpin diberlaku hukum syariah tidak ada zakat, tidak ada pajak, tidak ada pajak bagi orang yang beragama Islam. Yang dikenakan pajak adalah orang yang non-Islam di negara Muslim yang berlaku hukum syariat. Misalnya kayak sebut saja yang Arab Saudi. Di Arab Saudi itu kan nggak dikenakan pajak bagi orang Islam. Penduduk yang beragama Islam tidak dikenakan pajak. Mereka dikenakan zakat. Nah, kalau kita di sini karena tidak, dulu di zaman B.J. Habibie sudah dibuat undang-undang tentang zakat. Salah satunya memang ke situ tadi arahnya itu. Cuman kelihatannya mandek nih, nggak jelas itu perjalanan berikutnya. Undang-undang tentang zakat itu. Saya tidak juga lihat, nggak ada saya lihat perkembangan apa-apa, kelihatannya diam itu, diam di tempat, nggak berjalan tentang undang-undang zakat itu. Apakah kalau kita sudah diambil zakat dari penghasilan kita itu, terus kita masih harus mengeluarkan zakat untuk kondisi kita di Indonesia? Ulama-ulama Indonesia sepakat tetap kita harus mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena pajak yang diambil dari penghasilan kita itu tidak diperuntukkan sebagaimana diperuntukkannya untuk zakat. Zakat kan peruntukannya jelas, Pak. Peruntukan zakat adalah untuk orang-orang yang du'afa. Orang-orang yang itu untuk manusia, bukan untuk infrastruktur. Tidak ada zakat dipakai untuk jalan, boleh. Nggak ada. Zakat itu memang untuk kepentingan manusia, untuk orangnya, bukan untuk jalan orangnya, bukan untuk jembatan orangnya, enggak. Tetapi untuk manusianya itu langsung. Nanti sedekah jariah baru boleh untuk bangunan, bangun pesantren, bangun madrasah, sedekah jariah. Jadi ada pos-posnya tersendiri. Jadi apakah kita yang sudah dipotong pajaknya dari gaji kita, dari penghasilan kita, harus masih mengeluarkan zakat? Iya, kalau cukup nisabnya, kalau cukup haulnya. Tapi dalam zakat, fikih zakat kontemporer Yusuf Qaradawi, muncullah yang namanya zakat profesi. Di zaman Nabi kan nggak ada zakat profesi. Di zaman Nabi nggak ada zakat profesi, Pak. Zakat profesi itu mulai dimunculkan oleh ijtihadnya Yusuf Qaradawi. Mungkin Bapak pernah lihat kitab itu agak tebal itu, mungkin ada sekitar 1000 halaman. Zakat kontemporer. Salah satu di dalam pembahasannya adalah zakat profesi. Selama ini kan cuma zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, zakat hasil temuan, barang temuan. Nah, tapi di fikih Yusuf Qaradawi, ulama terkemuka di zaman sekarang ini, ada namanya zakat profesi. Padahal mungkin udah dipotong juga pajaknya. Tapi kalau dia profesinya seperti dokter, kadang-kadang seminggu bisa dapat puluhan bahkan ratusan juta. Masa petani kambing cuma 40 ekor masih zakat? Dia kalau dibeliin kambing harus gunung itu kambingnya. Yang jadi lawyer ngurusin satu kasus masalah bisa dapat ratusan juta, hampir cincin aja 1 miliar. Cuman dia nggak wajib zakat. Ya kan, Hotman Paris itu dia
cincin aja 1 M. Itu kalau jatuh hilang, pusing kali itu. Tuh. Dari hasil dia sebagai profesinya sebagai lawyer, sebagai advokat. Ada yang arsitek, sekali gambar, kalau lolos sesuai dengan yang diinginkan, kadang-kadang bisa ratusan juta. Nah itu mungkin udah dipotong pajak, tapi masih banyak banget Pak. Potong pajak, kalau 100 juta potong 10% masih 90 juta lagi. Disuruh keluarin 2,5% aja, dikit. Asal diingat sisanya, jangan diingat yang dikeluarin. Kembali ke situ Pak, 100 juta 2,5%-nya 2.500.000, masih sisa 97.500.000. Cuman yang dilihat yang mau dikeluarin biasanya, yang ini enggak. Itu yang kita bilang tadi. Jadi kita di sini tetap Pak, walaupun kita udah dipotong pajak, kalau memang harta kita cukup, tetap kita harus mengeluarkan zakat. Itu sepakat ulama-ulama Indonesia seperti itu. Kenapa? Alasannya itu tadi, karena zakat yang dipotong oleh pemerintah dari penghasilan kita tidak diperuntukkan untuk seperti peruntukan zakat. Tapi tidak, kalau nggak cukup sih nggak bayar zakat. Kalau nggak cukup nisabnya, kalau nggak cukup haulnya. Tapi kalau 1 tahun, misalkan dia gajinya 10 juta, potong 10%, tinggal 9 juta, 9 kali 12 kan masih 98 juta lah. Berapa? 9 kali 10, 90 kali 2 lagi 18 108 juta lagi. Kan 1 tahun kalau itu tersimpan semuanya ya 2,5%-nya. Nah, yang paling bagus seperti yang disarankan Yusuf Qaradawi, setiap dapat keluarin 2,5%. Setiap dapat keluarin 2,5%, biar enggak nanti terlalu berat. Iya kan Pak? Kalau kita dapat misalkan 4 juta atau 5 juta, 5 juta sebulan kan yang dikeluarkan berapa? 125 ya? 125.000. Enggak berat. Tapi kalau ditungguin setahun, berjuta, nah gitu jadinya. Tapi kalau tadi 100.000 sebulan, 125.000, itu andai kata dia keluarin setiap Jumat itu ya 30.000 tiap Jumat, udah hampir beres urusan. Tiap Jumat aja dikeluarin sama dia. Kan nggak terlalu berat, tiap Jumat ngasih 50.000 mungkin nggak terlalu berat kalau mau. Kalau yang nggak kikir, kalau yang kikir sih ini 50.000 bungkus lempar. Iya, begitu. Memang paling konsep yang dibuat Yusuf Qaradawi itu menjadi pegangan orang di dunia saat sekarang ini. Dapat keluarin. Karena kalau ditunggu biasanya orang jadi merasa berat. Gitu Pak, yang kaitan dengan masalah pajak. Kalau suatu waktu di negeri kita ini sampai pada syariat tentang penghasilan, sebenarnya kan perjuangan ini Pak. Perjuangan kita itu kan pertama dulu kita itu nikah harus menurut cara agama Islam. Maka kita punya KUA, kantor urusan agama, itu urusannya cuma pernikahan dulu Pak. Sebutannya pegawai pencatat nikah. Kemudian meningkat urusannya nikah, talak, dan gugat cerai. Nanti akhirnya kalau ada gugat cerai, akhirnya kita punya pengadilan agama. Kan perjuangan itu Pak. Tahun sekian kita punya pengadilan agama. Harusnya ini meningkat lagi. Umat Islam berjuang terus. Tapi jangan bercita-cita mendirikan negara Islam, enggak.
Ada lembaga-lembaga syariat Islam yang harus kita bangun gitu untuk tempatnya umat Islam melakukan menjalankan agamanya. Coba Pak, kalau dulu para pendahulu kita itu tidak berjuang bikin kantor urusan agama masalah pencatatan nikah, jangan-jangan kita itu harus bikin suratnya itu ke catatan sipil juga sama dengan agama yang lain. Kita enggak, kita ada. Tapi baru dua ini yang sifatnya nasional diakui negara, baru dua lembaga ini. Dua lembaga ini, yang lain belum. Kita memang harus masih berjuang untuk hal-hal yang lain. Seperti masalah zakat ini. Bagaimana orang yang udah tercatat membayar zakat, dia nggak usah lagi bayar pajak. Tuh. Kalau nanti sampai ke tingkat itu. Tapi memang catatannya jelas. Datanya jelas. Kalau sekarang kan kita nggak tahu siapa yang udah bayar zakat, siapa yang enggak. Padahal tadi itu banyak di masyarakat kita yang kalau cuma 80 juta banyak Pak. Bapak muter sini aja banyak. 80 juta di rumahnya, di tabungannya, di depositonya banyak itu. Iya. Cuma nggak diunjuk-unjukin. Iya. Yakin dia banyak Pak. Kalau cuma segitu satu keluarga ada yang punya duit segitu. Tapi nggak banyak. Biasanya kita bulan Ramadan kalau ngimpun zakat, panitia zakat masjid ini bersedia menerima zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, fidyah. Yang bayaran zakat fitrah doang yang datang. Ada 1-2 zakat mal itu juga nggak gede-gede, nggak besar-besar. Tapi ada, bukan nggak ada. Alhamdulillah. Barangkali itu Pak. Ada lagi Pak? Alhamdulillah kalau udah nggak ada, udah jam 1.30. Kita qiyamul jam berapa? Jam 3-an Pak ya. Ya alhamdulillah habis ini mungkin kita istirahat dulu, zikir-zikir, doa, dan mudah-mudahan kita bersama semuanya bertemu dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita ini luar biasa ini Pak. Makanya ini orang-orang pilihan aja ini. Yang lain udah pernah orang. Kita masih di masjid. Ini luar biasa. Bukan karena kita hebat, tapi alhamdulillah terpanggil. Ada macam-macam kita ini Pak. Ada terpanggil hati memang bukan masjid. Ada karena memang kita diamanahi. Saya mungkin kalau nggak diamanahi hari ini untuk ngisi kajian kan nggak kesini kan? Diamanahi. Ada karena diamanahi jadi pengurus. Nah, kalau saya nggak datang, diomelin nama masyarakat. Karena kita pengurus. Itu semua adalah karunia Allah. Padahal kita kan nggak hebat-hebat, Pak. Tapi karunia Allah. Maka kita jaga karunia ini. Mudah-mudahan ini mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, insya Allah besok kita akan ketemu dalam santunan ya. Santunan 17 masjid, dan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam marhaban ya syahrul